Oke, balik lagi bareng gue Odysem di Crypto Review. Dan di video kali ini gue pengen nge-review project crypto yang menarik, yaitu DeFi Kingdom. Sekarang project DeFi paling cetar di sosial media, karena banyak dibahas dan banyak yang suka gitu. Jadi gue akan review, tapi sebelum itu seperti biasa video ini bukan financial advisor. Jadi do your own research dan gunakan video ini hanya sebagai informasi. Cek timestamp di bawah buat pembagian video. Oke, mari kita mulai. Jadi apa itu DeFi Kingdom? Jadi supaya kelihatan kebayang, gue kasih lihat dulu. Jadi DeFi Kingdom itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian tahu DeFi itu kan decentralized finance. Jadi decentralized finance itu seperti contohnya PancakeSwap. Nah ini PancakeSwap tuh biasanya jadi kalian bisa masukin liquid pool, kalian bisa exchange. Misalkan kalian pengen tukar dari BNB mau tukar ke, nah misalkan kalian main bom kripto, kalian pengen punya koin bom kripto yang kalian tukerin. Nah tukerin itu biasanya di DEX atau Decentralized Exchange, dan di dalam hal ini karena dia ada liquid pool dan ada staking, makanya namanya DeFi. Nah, lalu terus kenapa ini bentuknya seperti game gitu, dan justru disinilah titik jualnya yang dia berbeda dari DeFi yang lain. DeFi Kingdom itu bentuknya dikemas seperti games. Jadi bahkan ketika nanti gue jelasin, ketika kalian ingin staking atau kalian mau masukin liquid pool, itu tuh sistemnya seperti game. Jadi daya tariknya berbeda dari lain dan sangat menarik. Dan DeFi Kingdom itu dia ada di jaringan Harmony. Itu koin Harmony utama itu namanya One. Dan saat ini bisa dibilang project terbesarnya Harmony itu DeFi Kingdom ini gitu. Dan bahkan kalau menurut gue harga One-nya Harmony itu banyak terpengaruh besarnya itu dengan koin DeFi Kingdom-nya, yaitu Jewel. Dan di dalam DeFi Kingdom ini itu tuh dia konsepnya lumayan menarik. Jadi kayak misalkan kalau kita bandingin dengan Axie Infinity. Jadi Axie Infinity itu kan pengen nanti dikemasnya sebagai metaverse. Jadi dia kalau metaverse biasanya semuanya udah lengkap. Nah ini kalau Axie itu dibikinnya kan dari gamenya dulu. Jadi dia bikin dari game itu menggunakan NFT. Dan dari NFT itu dia pengen ada decentralized exchange-nya supaya tuker-tukernya gampang, seperti di video sebelumnya. Kalau belum nonton, lihat di atas ini. Dan setelah ada decentralized exchange-nya, dia bikin konsep fitur DeFi-nya. Dia pengen ada staking, mau ada liquid pool. Dia jadi urutannya gitu. Nah, sedangkan ke DeFi Kingdom dia kebalik gitu. Jadi pas pertama kali gua maksudnya itu di Oktober, dia tuh baru ada DeFi DEX, baru ada DeFi-nya dulu. Dia ada DeFi dan DEX-nya dulu, terus dia baru ada karakter-karakter dia bisa mereka dijualin. Jadi di NFT dulu, NFT-nya bentuknya karakter-karakter game itu, baru unsur game-nya belakangan. Sekarang aja unsur game-nya belum benar-benar diimplementasin. Jadi dia justru kebalik gitu dari biasanya. Dan setahu gue DeFi Kingdom ini dia tuh dirilis bulan, kalau nggak salah kira-kira September, pertengahan tahun ini. Dan bisa dibilang DeFi Kingdom ini salah satu project yang paling bullish untuk 2021 dan 2022 gitu. Jadi secara fundamental menurut gue lumayan bagus. Dan gue udah invest seperti tadi gue bilang mulai dari Oktober 2021. Dan gue pengen ngejelasin dulu sedikit soal jaringan Harmony. Jadi si alamatnya itu tuh berbeda dari alamat biasa. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kalian pakai MetaMask, di MetaMask kan kalian suka lihat ada alamat kalian biasanya dimulainya itu dari 0 sama X. Nah, biasanya kalau dari 0 dan X itu sebenarnya dia menggunakan jaringan utamanya menggunakan Ethereum. Ethereum itu pakai 0 dan X. Dan kalau misalkan kalian pengen, ya nanti kalian tertarik dan pengen masuk, ya supaya jangan salah. Jadi si alamatnya Ethereum MetaMask kalian itu harus dirubah menjadi alamatnya One. Jadi kalau misalkan di Ronin dia udah ada konverternya sendiri. Yang dia tuh biasanya kalau kalian pernah main Axie Infinity, kalian 0x-nya itu tinggal dihapus, diganti Ronin .2, akhirnya udah beres. Nah kalau One itu dia rada berbeda. Jadi kayak misalkan ini
salah satu wallet yang nggak gua pakai. Jadi kalau misalkan gua tadi gue paste di sini, dia langsung ngerubah alamatnya di sini. Ini alamat one-nya langsung berubah. Dan kalau misalkan di sini gue ganti jadi ETH, nah ini alamat ETH-nya itu seperti ini. Tapi begitu gue paste di sini berubah jadi alamat Harmony gue tuh ini. Jadi bener-bener beda, nggak cuman 0x-nya diganti jadi 1 gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tertarik buat masuk, terus kalian mau masuk pakai toko kripto, pakai Binance, jadi pastiin alamat 1 kalian di-convert dulu di Explorer-nya si Harmony. Nanti gue taruh di deskripsi. Oke. Terus juga ketika kalian pertama kali masuk DeFi Kingdom, kalian nggak bisa langsung masuk karena karena ini bentuknya konsepnya game. Jadi kalian harus bikin karakter dulu, dan ketika proses bikin karakter itu kalian harus ini gua ganti salah satu yang gua pakai. Oke, jadi kalian butuh pakai one. Jadi kalian pas lagi kalian ngecek DeFi Kingdom ini, kalian nggak bisa langsung masuk karena kalian butuh one. Jadi kalau misalkan kalian pakai alamat baru dan alamat kalian di wallet kalian nggak punya one, ketika kalian mencet start playing seperti ini, nanti ketika kalian masuk, nanti kalian akan dikasih tahu it looks like you don't have one yet, karena kalian harus punya one untuk masuk ke karakter screen-nya. Gue pengen ngasih lihat karakter screen-nya tadi, tapi ternyata kayak sama mereka diganti. Jadi daripada bingung, kayaknya dia akhirnya mereka ngasih sedikit tutorial buat ngejelasin bagaimana DeFi Kingdom. Kalau dulu dia langsung dilemparnya ke karakter screen. Oke, balik lagi. Jadi ya butuh sedikit one untuk masuk ke DeFi Kingdom. Tadi gue sih balik lagi ke karakter utama gue. Jadi yang pasti kalau soal seperti ini kan kalian pasti pengen tahu gimana sih kalian bisa dapat ngasilin duit di DeFi Kingdom ini. Jadi yang paling pertama kalian bisa staking. Jadi yang ini yang bagian menariknya yang dari gue bilang kalau mereka mengemas si DeFi Kingdom ini jadi seperti game. Jadi kalau misalkan seperti biasa kalau kalian pengen nabung kan staking itu mirip nabung. Jadi kalian harus ke bank. Nah ini jadi kalian bisa masuk ke bank. Nah di sini kalian bisa ngajak ngomong. Ini misalkan ini banker Micha, jadi Micha ya namanya. Jadi dia bisa ngasih kalian kayak bisa akan ngomong dengan NPC, dan di sini si tellernya kalian bisa staking. Nah ini stakingnya itu dia pakai koin utama mereka cuma satu saat ini, yaitu namanya Jewel. Dan kalau misalkan kalian staking, kalian akan berubah jadi X Jewel, dan kebetulan X Jewel ini ada konverternya, jadi 1 X Jewel itu 1,647 Jewel. Nah, gue nggak ngerti sih kenapa sama dia dibedain, tapi ya. Jadi kalau kalian stakingin di sini, koin kalian akan jadi X Jewel. Dan yang kedua itu liquid pool, dan ini sama di sini jujur aja gue pertama belajar soal liquid pool lewat staking itu karena dijadikan game seperti ini, jadi gampang buat dicerna, gampang untuk dimengerti gitu. Jadi kayak pertama-tama kalau liquid pool itu kan lebih menghasilkan uang ya, jadi seakan-akan menumbuhkan uang. Jadi mereka dimasukkan ke dalam garden. Jadi ini gardennya kalian ada di seed box di sini. Nah di gardennya ini itu liquid poolnya. Jadi lihat liquid poolnya ada macam-macam di sini. Dan kalau misalkan buat kalian nggak tahu, kalau liquid pool itu proses buat bikin supaya bisa masuk di liquid pool, kalian tuh harus bikin token liquid poolnya. Jadi kalau misalkan contoh ini liquid poolnya Jewel dan One, kalian harus bikin convert Jewel dan One-nya jadi token buat koin liquid poolnya gitu. Jadi di sini cukup kreatif. Jadi kalau misalkan kalian punya duit Jewel dan One ya, kalian datang ke sini, kalian akan dibilang kalian harus beli seednya kan, ini ceritanya garden buat ditanam gitu. Dan buat beli seednya kalian harus ke marketplace. Nah ini dia bentuk marketplace-nya. Kalian ngobrol di Druid. Kalau misalkan kalian lihat di belakangnya ini kan ada, gue zoom sedikit, ada jualan kayak bunga-bunga kalian di sini. Nah di sini kalian bisa beli seednya. Jadi kalian buy seednya, terus kalian ditanya kalian mau koin apa. Misalkan gue tadi contohnya Jewel dan One, misalkan Jewel dan One. Nah di sini kalian bisa bikin si bibitnya itu supaya nanti buat ditanam di tamannya gitu. Jadi menarik, dan karena sudah dijelaskan lewat game seperti ini, jadinya lebih
lebih nempel di kepala. Jadi gue akhirnya benar-benar ngerti, oh kalau misalkan liquid pool tuh ternyata harus dibikin tokennya gitu. Jadi liquid pool. Yang ketiga tuh airdrop dari staking. Jadi dari secara berkala si DeFi Kingdom ini tuh dia ngasih reward buat kalian yang staking di bank. Jadi kalau misalkan di bank sini kalian staking jewel kalian akan di reward dengan berbagai airdrop dan raffle undian. Dan contohnya di sini, dan dari ini salah satu contoh raffle ya atau airdropnya. Jadi kalau misalkan kalian masukin 5.000 X jewel di staking dari tanggal 15 sampai Desember sampai 15 Januari, kalian bisa berkesempatan buat dapat 100 Mythic Amulets. Nah, Mythic Amulets itu bentuknya NFT dan kegunaannya dan bisa dijual lagi, dan fungsinya itu harganya mesti mahal karena kegunaannya pasti akan dipakai untuk fungsi gamenya gitu. Dan yang keempat itu marketplace. Jadi di sini seperti yang gue bilang, ya ini gue pengen kasih lihat konsep game-nya karena menarik. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli hero, itu kalian biasanya kan tempat nongkrongnya hero. Nah, tempat nongkrongnya hero di mana? Di tavern. Jadi kalian masuk ke tavern. Nah, di sini ada bar tempat minum. Nah, kalian bisa ke agentnya di sini. Kalian bisa buy sama sell. Nah, ini kalian bisa buy. Kalian bisa beli hero-heronya di sini, dan kalian bisa beli hero-nya, terus istilahnya bisa flipping NFT ya, kira-kira kalian nebak, oh ini kayaknya hero-nya yang bakalan menarik, kira-kira hero dengan stat seperti ini, terus kalian bisa jual lagi. Dan juga kalian nanti dari proses main game ya, kalian akan dapat berbagai banyak item, dan itemnya itu nanti bisa dijual ke trader ini di sebelah kiri ini. Di trader ini kalian item-itemnya ini seperti item gue punya spider fruit ini gue bisa jual langsung jadi BUSD. Jadi kalau misalkan gue jual 7 spider fruit ini, gue harganya setara dengan $1 gitu. Jadi dari sini, dan ya tadi yang gue bilang quest. Nah, quest ini kalau mau ngelakuin quest, kalian harus punya hero-nya. Jadi hero-nya kalau gue udah punya hero-nya, hero gue di mana ya? Nah, ini hero gue ada 1 sekarang. Jadi di sini ada mining, fishing, gardening, dan foraging. Itu bentuk jenis quest-nya. Quest-nya ada di professionnya di sini. Kalian gue professionnya kalau misalkan kalian lihat di sini itu gue tuh miner. Nah, ini ada mining. Nah, ini kalau misalkan gue mau nge-quest, enaknya gue ke mine ini. Ceritanya gue nge-mining. Nanti ini saat ini baru ada gold mining, nanti bakalan ada jewel mining. Nah, itu katanya kalau nggak salah butuh lagi dipastiin dulu, mungkin butuh waktu beberapa minggu sama dari devnya. Jadi gue bisa nge-quest ini foraging, ini gardening. Jadi bisa nge-quest di sini. Dan mungkin gue lupa tadi sebutin di how to earn-nya, kalian juga bisa breeding sebenarnya, tapi di sini bukan breeding tapi lebih ke summoning. Jadi kalau misalkan kalian, gue balik ke map dulu, ke portal, di portal sini kalau misalkan kalian punya 2 atau bahkan kalian bisa nge-hire hero-nya. Jadi misalkan gue pilih hero gue ini, terus gue nggak punya hero, jadi gue bisa hire a hero, jadi istilahnya pinjam hero dari marketplace. Jadi hero kalian tuh bisa dipinjem-pinjemin supaya biasanya buat breeding atau enggak buat biasanya sih buat breeding, tapi juga bisa buat ngelakuin quest. Cuman kalau buat ngelakuin quest kayaknya kurang cuan gitu. Jadi misalkan gue hire hero dia, nah ini itu tuh bisa gue breeding, cuman harganya saat ini rada mahal. Dan ketika gue breeding mereka berdua ini, gue akan dapat kristal, dan kristalnya gue taruh di bagian sini, gue summon hero-nya, dan akhirnya akan keluar hero baru, dan hero baru itu bisa gue pakai atau nggak bisa gue jual. Dan ya mungkin sedikit ada penjelasan sedikit lagi. Kalau hero-nya ini dia tuh ada gennya, ada gen 1, gen 2, gen 3 gitu. Dan yang paling mahal ngomongin soal summoning itu tuh gen 0. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini hero-nya ini kelihatan ada gen 4, gen 1. Nah, itu tuh ngaruh ke ketika kalian summoningnya butuh berapa jewel, dan semakin rendah gennya itu semakin jewel yang butuhnya semakin murah misalkan. Dan yang paling diincar, yang harganya udah selangit, itu gen 0. Nanti ini ada kenapa gue jelasin di sini, karena nanti ada nyambung ke penjelasan berikutnya. Dan di gen 0 ini kalau misalkan kalian lihat di sini mungkin terlalu kecil ya, cuman
dengan Gen Zero kalian bisa breeding berapa kali pun. Jadi kalau misalkan kalian punya Gen Zero, apalagi kalau misalkan kalian punya Mythic, ya Mythic, ini jadi dia punya rarity-nya itu common, uncommon, rare, legendary, dan Mythic. Kalau misalkan kalian punya Mythic, itu bisa kalian basically udah dapat passive income. Tinggal kalian sewain orang-orang, biasanya kalau yang seneng breeding pasti akan pinjem hero kalian, dan karena hero kalian Gen Zero bisa di breeding berapa kali pun, jadi kalian nggak akan hilang apapun gitu. Jadi dan di sini kalau misalkan lihat di sini ada tandanya, biasanya misalkan 1/5, 4/5 ini dia lambangnya infinity gitu. Dan seperti kalian lihat harganya mahal. Jadi satu Jewel ini saat ini harganya 200.000, dan ini kayaknya udah nyampe angka miliaran deh. Coba kita hitung. Yap, harganya udah sampai 3,3 M. Yang paling murah ini yang udah paling murah gitu. Jadi sangat menarik, dan ini akan nyambung ke pembahasan berikutnya. Oke. Dan gue pengen mungkin supaya bukti kalau misalkan gue berapa banyak yang udah gue invest, mungkin gue akan sedikit jelasin kira-kira apa yang udah gue masukin, apa yang udah gue invest dan hasilnya gimana. Dan ini initial investment gue itu pertama tuh $3.000, dan gue tambah $1.000 karena gue pengen nyobain faktor hero-nya. Saat itu gue beli hero 2, terus kayaknya waktu itu sistem quest-nya kurang bagus, akhirnya 2 hero itu gue jual lagi dan gue tarik lagi. Dan gue masuk pertengahan itu di Oktober, dan kalau misalkan di Oktober Jewelnya itu harganya, nah harganya itu masuknya gue sekitar sini, itu harganya masih 60 ribuan, dan sekarang saat ini harganya udah nyampe 200.000 gitu. Jadi udah kali 3 lebih ya, udah X3 plus. Dan ya gue coba jual beli hero, gue udah nyoba semua questnya. Dan ini dari $3.000 itu, gue initial investment gue berhasil gue tarik, gue udah balik modal. Dan saat ini yang ada di DeFi Kingdom ini itu gue lagi muterin untungnya gue ada 1,5 kali, dan lock Jewel gue ada 827. Jadi nah ini akan gue jelasin di pro and cons ya. Ini lock Jewelnya ada di sini. Oke, jadi pro yang pertama, DeFi Kingdom ini itu adalah DeFi atau project NFT gainers terbesar saat ini. Jadi kalau kalian lihat di Twitter itu si DeFi Kingdom ini tuh lumayan berseloroh di Twitter. Kalau misalkan mereka tuh udah ngalahin Axie Infinity. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini dia trading volume listnya DeFi Kingdom tuh nomor 1, dan ada penyebabnya, nanti gue jelasin. Oke, dan developernya harus gue akuin sigap, dan update-nya tuh selalu keluar minimal seminggu sekali. Jadi dalam seminggu sekali mereka tuh selalu ngeluarin update yang bikin calon investor yang pengen masuk ke dalam DeFi Kingdom ini jadi semakin yakin kalau developernya tuh developer yang mantep gitu. Jadi kayak dulu kalau misalkan ini dulu nggak kayak gini ya pas masuk gue Oktober. Kalau misalkan gue pas Oktober, petanya tuh kira-kira cuma segini gini. Jadi kecil banget, terus sama mereka diupdate akhirnya jadi gede banget. Ini tuh kalau episode kalian lihat update-nya si petanya jadi gede. Terus waktu dulu sempat ini kita ada mau multi chain ya, dia akan multi chain, dan kalian bisa masuk ke dalam docknya, ada si bagian di gamenya ada dock, ini akan menggambarkan nanti buat multi chain ya, ketika klik dia langsung masuk ke AnySwap. Dan setiap update meskipun kecil gitu, tapi terbukti justru update itu yang ngedongkrak harga Jewel bisa sampai sekarang jadi 200.000 gitu. Dan game gimmicknya lumayan menarik seperti yang tadi gue jelasin kan. Kalau ya mereka mengemas DeFi ini, mereka berhasil bikinnya jadi game gitu juga supaya menarik, dan juga buat ngajarin supaya gampang dicerna. Dan yang keempat itu mereka akan multi chain. Jadi DeFi sekarang lagi nge-hype ya, semua DeFi dan atau game pengennya multi chain supaya lebih gampang diakses. Dan yang menarik kan di DeFi Kingdom ini, dia tuh multi chainnya itu mereka konsepnya seperti Kingdom. Jadi ya kalau misalkan ini Kingdom yang ada di Harmony ini dibilangnya namanya Kingdom Serendale, dan nanti akan multi chain pertama itu akan keluar di Avax itu dia namanya Crystal Veil. Jadi ini kayaknya kalau dari ngelihat dari si thumbnailnya dia lebih ke di pegunungan dingin-dingin gitu ya, sedangkan kalau ini kan lebih ke
summer mungkin ya, summer, dan dia ini lebih ke musim dingin gitu. Dan nanti katanya koinnya beda, terus karakternya juga bakalan beda gitu. Jadi sangat menarik. Kan biasanya kalau multi chain, yaudah, artinya biasanya yaudah, kalian bisa pakai game DeFi itu di chain sebelah. Tapi kalau ini justru mereka karena mereka punya konsep game, jadi mereka bisa mengemas, ini di negara tetangga nih gitu kan, kingdom tetangga. Jadi menarik banget. Dan masih banyak potensi yang belum digali. Jadi pas soal staking itu kan suka ada airdrop, dan di airdrop sebelum medallion yang tadi gue jelasin itu dia ada raffle buat beli land. Nah, nanti kalau seperti kalian lihat di sini kan sebelah kiri ini kosong nih. Nah, ini kemungkinan nanti orang yang terpilih itu bisa beli land di sekitarnya. Dan kalau ini kan kalau bisa kalian lihat ini masih ketutup sama awan, mungkin bahkan sama mereka bisa digedein lagi gitu. Jadi potensinya masih banyak banget karena ini kan yang bisa diklik baru di sini. Dan kalau misalkan kalian perhatiin, meskipun ada karakter dan ada statnya, tapi questnya cuma ada di sini doang gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat di peta, kalian di sini ada alchemist. Di alchemist ini katanya bisa bikin potion dan item-item lainnya kayak elixir kayak gitu kan. Berarti, dan mereka ngomong akan ada sistem battle-nya, dan sistem battle-nya aja belum keluar gitu. Jadi masih nyimpen banyak potensi gitu. Itu pro-nya. Dan sekarang cons-nya yang saya, meskipun pro yang tadi game-nya masih banyak potensi, tapi di sisi lain game-nya karena game aspeknya masih belum terlalu jelas ya, game berantemnya nanti kayak gimana, terus nanti apakah ada item-item yang potion-potionnya belum dijelasin seperti apa gitu, jadi masih belum terlalu jelas. Dan yang kedua, harga jualnya udah terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, menurut gue udah ada ketinggian ya kalau misalkan kalian buat masuk, karena si Jawala ini fungsinya sendiri masih baru sebagai investment, nggak bisa dipakai buat main gamenya. Istilahnya mereka akan menuju ke situ, si Jawala nanti bisa buat beli item, buat beli apa, tapi saat ini belum ada. Jadi, dan untuk ukuran harga 200 ribu, menurut gua harganya terlalu tinggi. Dan sistem lock LP-nya Jawalnya tuh tinggi. Jadi pertama kali gua masuk, ketika gua pertama kali masuk, si locknya itu tuh misalkan kalian dapat 100 jawal. Nah, dalam 100 jawalnya itu nggak bisa langsung kalian claim. Sama mereka pakai sistem lock. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, gua ada sekira setengah jawal. Kalau misalkan kalian lihat di sini, 63%-nya saat ini tuh di lock. Jadi ketika gua claim, yang gue dapat setengah jawal, tapi gue sebenarnya ada 0,8 jawal lagi. Nah, cuman 0,8 jawal ini itu tuh nggak bisa gue ambil saat ini. Itu masih kelok. Emang betul mekanisme ini juga bagus supaya ngejaga harga jawalnya bagus, karena sistem lock ini biasanya supaya orang-orang nggak lari, nggak langsung diklaim dijual. Biasanya kalau kayak gitu emang betul harganya jatuh. Tapi makanya di sini di sebelah kiri gue ada tulisannya lock balance gue. Ini karena gue bisa harvest, gue pengen compound, gue ambil, terus gue masukin lagi ke liquid poolnya. Akhirnya banyak lock, gue anggap aja sebagai investasi atau sebagai tabungan. Tapi seperti kalian lihat, 63%-nya itu sekarang masih kelok gitu, dan 63 ini udah lumayan kecil. Kemarin pas pertama kali gue masuk, keloknya itu bisa sampai 75-80% gitu, gede banget gitu. Meskipun dan yang ketiga, APR-nya udah turun. Keempat APR-nya tuh udah turun. Kalau misalkan kalian lihat ini, kalau misalkan ngelihat ya, meskipun APR 600% itu sebenarnya 588% itu tinggi ya. Cuman pertama kali gue masuk APR itu 3.500. Jadi 3.500 sampai 4.000% gitu. Jadi masih gede banget. Dan sekarang ya kalau harganya berarti udah turun 1/8 ya berarti ya. Udah turun gitu. Jadi udah lumayan kecil. Dan hero-nya mahal. Jadi tapi sebenarnya hero mahal itu rada subjektif ya, karena kalau misalkan emang banyak kegunaannya mungkin jadi worth it, tapi menurut gue untuk harganya ini misalkan 28 jawal. 28 jawal ini berarti sekitar 6 jutaan, berarti kan 6 jutaan cuma buat nge-quest gitu, saat ini belum worth it gitu. Dan next, pertanyaan berikutnya itu pasti apakah masih worth it? Dan menurut gue saat ini daripada masuk ke yang Serendel yang ada di One, mendingan kalian nunggu yang Crystal Veil yang ada di Avax, karena nanti ketika masuk yang di Crystal Veil yang di Avax, katanya semuanya akan direset balik dari nol. Jadi
istilahnya kalau kalian masuk ke dalam Crystal Veil, calon-calon investor dan calon yang mau masuk semuanya bareng-bareng dari nol, nggak kayak sekarang koinnya juga dari nol. Juga nanti soal yang tadi si hero gen 0-nya, gen 0 ya, kalau misalkan yang di Serendel itu tuh hasil raffle juga kalau nggak salah, dari staking juga akhirnya dikasih ke yang udah staking paling banyak. Dan di Crystal Veil juga sama seperti itu, jadi kalian masih ada kesempatan buat dapat gen 0-nya, kan seperti kalian lihat gen 0 udah mahal selangit kan, kalau yang di Serendel harganya udah sampai 3M. Dan harga jewelnya sekarang udah terlalu tinggi seperti gue tadi, takutnya bubble-nya meledak gitu. Dan menurut gue seperti kalau misalkan kalian lihat di sini, di si bubble-nya ini, si lock balance ini, itu tuh akan cair itu tanggal 15 Juni tahun ini kalau nggak salah. Jadi sekitar Juni-Juli, gue lupa kapan pastinya. Dan prediksinya takutnya pas saat itu bakalan turun gitu. Tapi karena ini sebenarnya udah sempet gue sama teman gue kan, gue ini masuk bareng teman gue, itu gue sempet berapa kali takut crash, tapi timnya tuh solid, karena mereka sering ngasih development dan mereka pinter mainin narasi ya. Jadi kayak misalkan pertama tuh kenapa mereka bisa berseloroh seperti ini, kenapa mereka bisa nomor 1, itu tuh karena mereka pakai sistem tadi lock jawal supaya kalian dapat raffle. Jadi kayak misalkan sebelumnya kalau misalkan lihat di sini, nah di harga segini dia tuh sebenarnya lagi harga 140.000 sampai 100.000 itu tuh mereka ada campaign kalau misalkan kalian staking X jawal di bank, kalian bisa beli land ya, seperti lagi hype sekarang kan, kalau misalkan metaverse beli land lagi hype banget gitu. Dan banyak yang staking X jawal gitu di DeFi Kingdom. Makanya kalau misalkan kalian lihat di sini ya, di sini tradingnya makanya tinggi gitu, karena ya orang-orang berlomba-lomba buat X jawal dan di lock gitu kan. Seperti kalian lihat, kalian buat masuk locknya itu nggak sedikit gitu, 5.000 X jawal, dan 1 X jawal itu 1,5, kira-kira 1,5 jawal gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian masuk 5.000 kali 1,5 itu 7.500 X jawal, dan tadi kan 1 jawal kan sekarang 200.000, itu berarti 1,5 M gitu buat kalian dapat salah satu dari Mythic Amulets ini gitu. Jadi ya pastilah tradingnya gede gitu kan, ngalahin Axie Infinity. Jadi dan ketika raffle-nya si land-nya itu beresnya tuh tanggal 15 Desember. Makanya kalau kalian perhatiin grafiknya turun gitu kan. Dan gua sama temen gua udah takut gitu kan, was-was, oh ini pasti jatuh orang-orang X jawalnya udah cair, berarti pengen dicairin dong gitu kan. Karena mumpung harganya tinggi, karena harga bottomnya itu ada di 60 ribuan gitu kan. Tapi ternyata mereka bikin narasi baru. Kalau misalkan seperti yang kalian lihat tadi di Discord, kalau misalkan kalian naro X jawalnya di lock lagi, kalian bisa dapat Mythic Amulets gitu kan. Jadi dan karena kalian staking, kalau misalkan staking X jawal itu kan kalian juga dapat jawal kan. Jadi mereka maininnya, kalau misalkan kalian daripada kalian tarik, mendingan kalian invest aja sekalian kan, harganya naik gitu kan. Jadi orang-orang malah bukannya narik, malah nambah gitu. Jadi makanya harganya naik lagi nih. Kalau kalian lihat harganya malah naik gitu. Jadi gue kalau secara personally gue suka ya kalau mereka bisa mainin narasi supaya ngejaga harganya tetap tinggi gitu kan. Dan karena udah terbukti selama 3-4 bulan ini mereka bisa jaga harganya dengan baik, gue yakin performanya bisa diulang nanti di Crystal Veil. Tapi ya yang sangat disayangkan, gaming aspeknya belum sepenuhnya keluar. Dan kalau misalkan kalian lihat Discord-nya, mereka setiap minggu selalu ngasih update. Mereka mereka lagi develop ini, lagi bagian develop ini, mereka ada kesulitan ini, mereka selalu update. Dan kalau misalkan dalam project seperti project DeFi, project crypto, update seperti itulah yang sangat dibutuhin gitu buat kita yang naruh duit gitu kan. Dan saat ini DeFi Kingdom lebih berfungsi sebagai DeFi daripada sebagai game gitu. Dan untuk itu gue kasih skor DeFi Kingdom 9/10 sama kayak Axie Infinity, karena dia timnya, gue sangat salut dengan timnya gitu. Timnya pokoknya kalau misalkan kalian ngikutin update dari DeFi Kingdom, timnya tuh bener-bener solid, cap jempol. Oke, segitu aja dari gue. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk,
ya kalau misalkan kalian mau nyoba-nyoba ya masuk sedikit boleh di Serendale, tapi kalau misalkan kalau bener-bener pengen invest, mendingan kalian tungguin si Crystal Veil di Avax. Oke, sekian itu aja. Like, subscribe, dan komen di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.